Letusan Gunung Semeru terpantau CCTV yang berada di Desa Oro-Oro, Ombo, Lumajang, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, material vulkanik menyembur dari kawah setinggi 1000 meter condong mengarah ke sisi timur. Dari data laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru 6 jam terakhir, Gunung Semeru secara visual terpantau alami letusan 4 kali. BPBD Kabupaten Lumajang menyiagakan personel di pos Curah Kobokan yang berjarak 10 km dari puncak Gunung Semeru. Untuk gunung api perlu diketahui bahwa untuk gunung berapi, terutama Gunung Semeru, ini bersifat fluktuatif. Hari ini terlandai, kita tidak tahu nanti sore, kita tidak tahu malam, kita tidak tahu besok. Maka dari itu kita tetap terus koordinasi dengan relawan yang ada di Semeru, pos pengamat, dan tetap waspada kepada masyarakat, jangan panik, lakukan aktivitas seperti biasa tapi tidak mengurangi kewaspadaan dan kesiapsiagaannya. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengimbau warga untuk tetap waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita awal informasi iNews pagi pada hari ini diduga akibat korsleting. Tempat karaoke di Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar. Akibatnya 6 orang tewas terjebak di dalam bangunan. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi tadi. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Antara yang meninggal, MD, dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa, Pak? MD sementara ada 6. Iya. Ada 6 ya, Pak? Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada tadi sekitar 15-an. MD-nya itu karena apa, Pak? Oh, sudah dari lokasi. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Salah seorang korban mengatakan dalam satu kamar mes dihuni 4 orang. Ia mendengar kabar bahwa korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Biasanya, Pak? Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep situ. Waktu itu lagi tidur, lebaran tidur. Mungkin lagi tidur ya posisinya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Pak? Kenapa? Yang sudah tahu? Yang saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. Berapa? 5 orang. 5 orang meninggal. Iya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan gas yang diduga berasal dari gas bumi terjadi di sebuah bangunan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 3 bangunan rusak dan 1 korban alami luka bakar. Pasca terjadinya ledakan dahsyat di bangunan hotel dan resto Porak-Poranda di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kerasnya getaran dan ledakan mengakibatkan 2 bangunan yang berada di depannya mengalami kerusakan di bagian depan. Bahkan seorang tunawisma yang kerap tidur di bangunan ini menjadi korban ledakan dan mengalami luka bakar serius. Dari gas bocor itu ya. tiba-tiba aja meledak. Terus meledak ke bangunan depannya? Ya, semuanya lah, pokoknya ini kaca terbang semua lah. Kacanya jadi ledakan itu lah bikin getaran, mungkin ya kaca-kaca orang pecah. Ini bangunan apa ini, Pak? Hotel sama restoran. Restoran. Masih restoran family nggak aktif. Masih berisi atau kosong? Kosong. Sementara kasus ledakan bangunan kini masih ditangani pihak kepolisian sektor Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus menghantam tiang listrik saat melaju dengan kecepatan tinggi di pinggir jalan raya di Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian yang terekam kamera CCTV ini diduga akibat kondisi jalan yang bergelombang. Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal. Minibus yang sedang melaju kencang tiba-tiba menabrak tiang listrik di Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi.
Kecelakaan tersebut diduga akibat kondisi jalan yang bergelombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septianur Pratama saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian bermula saat minibus warna hitam yang dikemudikan NI 31 tahun warga Blora, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Diduga karena kondisi jalan yang bergelombang, mobil oleng hingga menghantam tiang listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut meski saat kejadian ada sejumlah warga yang berada di dekat tiang listrik. Meski mobil menghantam dengan keras namun sang pengemudi maupun penumpang selamat. Hanya kendaraan yang mengalami rusak berat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi membahayakan pengendara dilakukan seorang pemuda di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Pelaku melempar kendaraan yang melintas dengan batu dan mengenai sebuah ambulans. Akibat aksinya, kaca depan ambulans mengalami kerusakan. Pengemudi ambulans yang dilempari batu saat melintasi Jalan DI Panjaitan akhirnya berhenti. Ambulans yang dikendarainya mengalami kerusakan di bagian kaca depan akibat ulah seorang pemuda tak dikenal. Pengemudi mencoba mengejar pelaku, namun pelaku langsung melarikan diri. Lagi anteng-anteng dilempar batu. Menurut warga, pelaku tak hanya melempar batu pada ambulans, namun juga ke mobil-mobil lainnya yang melintas. Meski lemparan batunya tidak mengenai mobil-mobil tersebut. Diketahui aksi yang membahayakan pengendara ini sudah dilakukan pelaku sebanyak 2 kali di Jalan DI Panjaitan. Ini pakai batu atau apa? Menggunakan batu. Untuk korban sendiri? Untuk korban tidak ada, cuma hanya ada retakan di bagian kaca depan. Artinya itu pria itu warga sini atau gimana? Kurang lebih sepertinya warga seberang. Warga seberang. Itu dia melempar langsung mengenai kaca mobil atau? Langsung mengenai kaca mobil. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.